Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa semakin dekatnya kematian tentu merupakan sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Hal ini turut dirasakan oleh para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Sangat sedih rasanya apabila ditinggal pergi oleh utusan Allah untuk selama-lamanya. Banyak sekali suri tauladan yang dapat dan bisa dicontoh dari sosok Nabi Nuh alaihi salam. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat sabar, tangguh dan memiliki semangat yang tinggi. Selama menebar dakwah ajaran Allah yang benar, Nabi Nuh alaihi salam juga dikenal sebagai orang yang suka bersyukur, meskipun dalam dakwahnya mendapatkan banyak sekali cemoohan dan kezaliman dari orang kafir dan musyrik. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam wafat, beliau semasa hidupnya suka sekali melakukan ibadah puasa. Nabi Nuh selalu berpuasa setiap hari dan sepanjang tahun, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Dawud berpuasa separuh tahun, dan Nabi Ibrahim berpuasa 3 hari setiap bulan. Ia berpuasa sepanjang tahun dan berbuka sepanjang tahun. Sebelum Nabi Nuh wafat, beliau juga pernah melakukan ibadah haji. Dikisahkan dahulu kala Rasulullah SAW pergi untuk menjalankan ibadah haji bersama sahabat Abu Bakar. Suatu waktu mereka sampai di sebuah lembah. Rasulullah lantas bertanya, "Wahai Abu Bakar, ini lembah apa?" Sahabat Abu Bakar lantas menjawab, "Ini lembah Usfan ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Sesungguhnya lembah ini pernah dilalui oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Ibrahim dengan mengendarai unta jantan milik mereka. Tali kekang merah sabut, sarung mereka mantel, dan pakaian mereka adalah kain bergaris putih hitam. Mereka berkunjung ke Baitul Atiq untuk menunaikan ibadah haji." Saat menjelang kematian, Nabi Nuh alaihissalam berwasiat kepada putranya, "Sungguh aku akan menyampaikan wasiatku kepadamu. Aku perintahkan 2 hal padamu, dan aku melarangmu melakukan 2 hal. Aku memerintahkanmu untuk mengucapkan dan mengamalkan La ilaha illallah, karena andaikan 7 langit dan 7 bumi ditempatkan dalam satu sisi timbangan, dan La ilaha illallah ditempatkan pada sisi yang lain, tentu La ilaha illallah lebih berat darinya, dikarenakan dengannya semua sesuatu terhubung. Sebab itu pula seluruh makhluk diberi rezeki, dan aku melarangmu untuk melakukan kesyirikan dan sombong." Lalu apa itu definisi sombong menurut Rasulullah SAW? Jadi, dahulu kala ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasul, kita sudah tahu tentang syirik. Lalu apa itu sombong? Apakah jika salah satu dari kita memakai 2 sandal bagus dengan 2 tali sandal bagus itu juga disebut sombong?" Rasulullah kemudian menjawab, "Tidak." Sahabat lalu bertanya lagi, "Apakah jika salah satu dari kami memakai baju bagus juga disebut sombong?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Sahabat lalu bertanya lagi, "Apakah jika salah satu dari kami mempunyai teman-teman untuk berkawan juga disebut sombong?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Sahabat Abdullah bin Amr nampak masih ingin tahu tentang apa itu arti kesombongan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu kesombongan itu apa?" Rasulullah kemudian menjawab, "Sombong adalah menolak kebenaran serta meremehkan orang lain." Dari sini dapat kita ambil pesan bermakna dari wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, ucapkanlah la ilaha illallah dan amalkanlah. Kita senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mari kita selalu menghindari
dari perbuatan dosa yang bernama syirik atau menyekutukan Allah, dan selalu menghindari yang namanya sifat sombong. Dalam nas Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50 tahun, setelah diangkat menjadi nabi dan sebelum banjir bandang terjadi. Banyak pendapat yang berbeda mengenai berapa umur asli Nabi Nuh. Jika sebelum diangkat menjadi nabi umur Nabi Nuh adalah 480 tahun, dan beliau hidup setelah banjir selama 350 tahun, maka berarti usia Nabi Nuh adalah 1780 tahun. Adapun lokasi makam Nabi Nuh alaihi salam, dari Abdurrahman bin Thabit dan tabi'in lain mengatakan lokasinya berada di Masjidil Haram. Namun riwayat yang lebih kuat menyatakan bahwa makam Nabi Nuh berada di sebuah daerah bernama Qur. Di daerah itu juga ada sebuah masjid agung yang didirikan berkenaan dengan hal itu. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.